Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua doa yang kita sebutkan tadi di awal muqaddimah adalah dua doa yang seringkali atau senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap kesempatan dalam hidup beliau sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Toha, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah, Rabb kami, Rabb saya, tambahkanlah untukku ilmu. Dan tentunya bapak-bapak, ilmu kedudukannya bagi diri kita pribadi itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, bahwasanya ilmu itu layaknya cahaya. Sebagaimana mata ketika cahaya tidak ada tak mampu melihat. Begitu juga hati yang apabila tak disinari cahaya ilmu, maka tak mampu dia untuk melihat yang mana yang benar dan mana yang salah. Semua hal dalam hidup kita ini tentunya membutuhkan ilmu, baik dari hal-hal yang sifatnya kebiasaan maupun hal-hal yang sifatnya itu jauh lebih besar. Misalnya saja dalam perihal makan, kita tentunya mesti memiliki ilmu tentang makanan tersebut, makanan secara umumnya, apakah makanan ini baik, halalan maupun thayyiban. Kemudian bagaimana tata cara makan yang benar, sampai kita menyelesaikan makan kita itu semuanya adalah atas dasar ilmu. Maka tentunya dalam perihal makan saja kita membutuhkan ilmu, apatah lagi ketika kita melaksanakan ubudiyah atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu membutuhkan ilmu. Mana hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadar kita mempelajari ilmu, tentunya ilmu agama itu harus lebih tinggi daripada pengetahuan kita terhadap hal-hal yang sifatnya itu di luar dari Islam, daripada ilmu agama. Karena mengetahui ilmu agama ini Bapak-bapak merupakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita selamat dari fitnah-fitnah yang bakal menimpa kita jikalau kita tidak punya penerangan berupa ilmu agama, dan di akhirat pula kita lebih diselamatkan karena kita memiliki pengetahuan tentang apa-apa yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah di hari akhir kelak. Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah lalu kita telah mempelajari ayat
dari Al-Qur'anul Karim surah Al-Fatihah, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 2 ayat insyaallah, jika waktunya memungkinkan, atau 1 ayat jika waktunya mungkin teramat panjang. Jadi 2 ayat insyaallah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk kepada ihdinas siratal mustaqim. Ihdina dari kata al-hidayah, yaitu berarti artinya petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu sirat al-mustaqim. Al-hidayah ini bawa apa? Tidak hanya berupa sekedar petunjuk untuk kita mengetahui mana jalan yang lurus itu, tetapi terkandung di dalam ihdina itu 3 makna. Yang pertama yaitu petunjuk untuk mengetahui mana jalan yang lurus itu. Mengetahui jalan yang lurus itu. Kemudian yang kedua adalah untuk ditolong, untuk dibantu melalui jalan yang lurus itu. Dibantu kita untuk melalui jalan yang lurus itu. Kemudian yang ketiga adalah dibuatkan kita istiqomah menapaki jalan yang lurus itu hingga ujung akhirnya, yaitu keridhaan Allah atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ihdina. Jadi pertama, ihdina, tunjukilah mana jalan yang lurus itu. Kemudian setelah kita tahu, kita dibuat mampu untuk meniti jalan yang lurus itu, Bapak-bapak. Mampu untuk memasukinya dan juga untuk melewatinya. Tentunya jalan yang lurus ini bukan pendek, bahkan mungkin panjang, tak terkira panjangnya. Maka kita minta juga ihdina itu untuk menapakinya secara istiqomah. Kemudian siratul mustaqim. Siratul mustaqim sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan suatu hari Rasulullah itu menggambar di pasir. Menggambar di pasir satu garis Pak, dengan jari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menggambar di sisi-sisi garis tadi, garis-garis yang lebih kecil yang menyimpang ke sisi kiri maupun sisi kanan. Jadi Rasulullah di sini menggambarkan sebuah skema. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadza sirat al-mustaqim." Inilah jalan yang lurus itu. Inilah sirat al-mustaqim. Wa hadza subul. Ini dan yang samping-samping ini adalah jalan-jalan lain. Jalan-jalan tikus, jalan-jalan potong, segala macamnya, yang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus tadi. Kemudian apa selanjutannya? Rasulullah bersabda, dan di setiap simpang itu ada syaitan yang senantiasa menyeru untuk masuk ke jalan yang samping-samping itu, Bapak. Jadi ada jalan yang lurus tadi, samping-sampingnya itu ada jalan masuk ke gang, ke tempat-tempat lain gitu. Jalan apa? Di simpangnya itu ada syaitan yang senantiasa menyuruh orang-orang yang melewati jalan yang lurus ini untuk menyimpang, untuk masuk ke jalan mereka sehingga mereka tidak lagi berada di jalan yang lurus.
Kemudian beliau membacakan firman Allah, Inna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang tadi, jalan-jalan yang menyimpang-nyimpang tadi, maka kalian akan terpecah belah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau. Jadi dalam hadis ini Bapak, terdapat beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama itu bahwasanya kunci persatuan umat Islam itu kalau kita mengikuti jalan yang lurus itu. Gak nyimpang-nyimpang. Gak nyimpang-nyimpang. Dan di setiap simpang itu tentunya ada syaitan yang mengajaknya. Yang mengajaknya kepada yang pertama kerancuan. Kerancuan berpikir. Atau di bahasa syariatnya itu syubhat. Kerancuan berpikir. Samar-samar. Ini betul enggak ini halal ya? Betul enggak ini haram ya? Samar-samar itu Pak. Itu namanya syubhat. Jadi setan senantiasa mengajak kita kepada hal tersebut. Ya tengok misalnya makanan ini halal enggak ya? Gas aja lah gitu. Kalau udah kata gas aja, itulah sudah membuka pintu setan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis arba'in bahwasanya famanit taqos syubhah faqad istabro'a min dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berlepas diri dari subhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Jadi kalau kita Bapak, kita gas saja subhat itu, gak apa-apalah, yang penting halal. Jadi daging. Tapi gak tahu kita sumbernya dari mana, maka itu bisa menjerumuskan kita kepada jalan-jalan tadi. Dikisahkan juga bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Khalifah kita yang pertama. Bahwasanya beliau itu dulu punya seorang budak. Beliau merdekakan. Kemudian budak ini pernah ngasih beliau itu susu. Ngasih minum tuannya susu. Ngasih minum Abu Bakar susu. Abu Bakar minum. Lupa beliau nanya susunya ini dari mana. Kemudian setelah habis minum itu ditanya, ini susunya dari mana ini kau dapat? Kata Abu Bakar kepada budak itu. Maka budak itu pun menjawab, dulu aku itu pernah ngobati orang pakai sihir putih. Gitu. Pakai ilmu putih. Menjampi-jampi orang sehingga orang itu sembuh. Maka ketika orang itu sembuh, mereka kasih susu ini kepadaku dan aku kasihkan kepadamu. Maka ketika mendengar hal tersebut, beliau langsung masukkan jarinya ke dalam mulut, beliau muntahkan isi perutnya semuanya. Sebagai representasi dari hadis tadi, Pak. Famanit taqos syubuhat faqad istabro'a min dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri daripada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar, yang tak jelas dianya, maka dia telah menjaga diri dan kehormatan, menjaga agama dan kehormatannya. Itu mengenai Shiratal Mustaqim. Jadi kita sebagaimana disebutkan oleh para ulama Bapak, doa yang terkandung di dalam Al-Fatihah ini merupakan doa yang luar biasa, yaitu ihdinas Shiratal Mustaqim. Karena doa ini berada pada surat yang agung dan isinya pun luar biasa. Karena doa ini ihdinas Shiratal Mustaqim ini sama macam doa sapu jagat Bapak. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana letak kesamaannya? Kalau kita melaksanakan atau meniti jalan Shiratal Mustaqim tadi, selamatlah kita di dunia dan akhirat. Baik di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi itu dia maknanya.
Kalau kita meniti jalan Shiratal Mustaqim itu, niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian disebutkan di dalam ayat setelahnya, apa itu Shiratal Mustaqim? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu sirat, jalan, metode beragama, jejak, napak tilas orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapakah orang-orang itu? Yaitu an-nabiyyin, orang-orang para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, betul-betul jujur keimanannya. Was-syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Was-sholihin, dan orang-orang soleh. Jadi kita meminta agar kita berjalan beriringan seperti mereka, di jalan yang sama, menapaki jejak yang sama dengan para nabi, orang-orang yang jujur keimanannya, para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan orang-orang soleh. Kita diminta itu Pak dari sholat kita. Tentunya kalau kita bertanya, kenapa harus mereka gitu? Kenapa harus para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, dan orang-orang soleh? Karena bahwa apa? Mereka itu udah dijamin masuk surga. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, kita harus mengikuti orang-orang yang udah dijamin masuk surga. Gitu Pak. Jadi kita mengikuti jalan mereka. Mereka buat apa kita lakukan. Kita jadikan mereka itu betul-betul panutan hidup. Kita jadikan mereka itu betul-betul suri tauladan. Tidak hanya sekedar pemanis saja gitu. Dan kita ya Pak, bukan hanya apa, tapi saya juga gitu. Saya berusaha kita sama-sama untuk mengikuti jalan mereka, meskipun gak terbayang itu Pak. Bagaimana gitu ketika kita di zaman Nabi lah, kita misalnya apa maksudnya, kita terbayang dalam pikiran kita, terlempar kita ke masa lalu gitu, zaman Nabi, ketika di situ masih ada Abu Jahal, masih ada Abu Lahab, masih ada siapa-siapa lagi, Umayyah bin Khalaf, dan penantang-penantang dakwah lainnya, orang-orang Yahudi Madinah dulu. Nah, terlempar kita ke masa itu. Di mana posisi kita Pak saat ada orang tiba-tiba bilang aku nabi? Di mana posisi kita Pak? Sebagai orang lah gitu, sebagai kita lah zaman sekarang ini. Kita nggak tahu apa-apa gitu, orang-orang biasa. Tiba-tiba ada orang di sana, dikenal jujur dianya, dikenal baik, bagus orangnya, tiba-tiba dibilangnya aku nabi, ikuti aku. Bagaimana gambaran keimanan kita saat itu Pak? Kalau kita misalnya baca kisah Nabi itu, kita mencoba membayangkan diri kita itu berada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi mendakwahkan tuh Pak, keliling-keliling pajak dianya, mendakwahkan agama Islam itu, berapa orang yang mendengar itu, tak ada yang mengikuti. Bahkan pamannya di belakang itu membisikkan orang-orang, udah itu gila itu. Bayangkan kayak gitu Pak, kita hidup di kondisi yang seperti itu misalnya. Misalnya tiba-tiba ada orang aku nabi, berdakwah dia keliling-keliling kampung kita ini, menawarkan jalan keselamatan. Percaya nggak kita Pak? Tentunya kita sebagai orang itu, udahlah ngikuti orang mayoritas saja lah gitu kan. Masalah selamat atau enggaknya nantilah itu gitu. Begitulah orang pada zaman itu. Namun para sahabat dulu Pak, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi mengucapkan satu kata, aku dinaikkan ke langit untuk bertemu dengan Robku dan aku membawa perintah sholat. Betul kata Abu Bakar. Kalau kita ada dengar cerita orang, yang bongak nyawa ini gitu kan, kayak gitu.
Macam betul aja dia bisa naik ke langit itu, jumpa Tuhannya begini-begini. Tapi Abu Bakar enggak, ketika mendengar Nabi mengatakan seperti itu, betul katanya. Dan aku bahkan percaya yang lebih mustahil dari itu. Apa yang lebih mustahil dari itu, Pak? Tak ada yang lebih mustahil dari itu gitu. Itulah iman Abu Bakar, Bapak. Makanya kalau kita membaca kisah-kisah gitu, kisah-kisah orang-orang terdahulu itu, Pak, level imannya itu betul-betul gak terbayang kita kalau kita hidup pada zaman itu. Gak terbayang kita itu. Siapa kita dibandingkan mereka gitu. Mereka itu pionir-pionir dalam dakwah, dalam mengembangkan Islam gitu. Kalau kita perintis gitu kan, merintis usaha. Kayak mana berdarah-darahnya itu, Pak. Kita merintis TK ini kan, Pak. Berdarah-darah itu udah. Kayak gitulah berdarah-darahnya dulu Islam, Pak. Tapi lebih dahsyat lagi karena apa? Tak ada orang percaya. Karena yang disampaikan Nabi itu kayak mana orang mau percaya gitu. Tren mayoritas saat itu menyembah berhala gitu. Ibaratkan ginilah. Kita tren mayoritas kita Islam. Tiba-tiba ada orang nyeru, aku Nabi, ikuti aku. Percaya nggak kita, Pak? Gitu. Tren mayoritas kita. Kalau kita memang udah diwanti-wanti sama Nabi kan, kalau Nabi baru jangan ikuti katanya. Nah, itu palsu itu, kan udah diwanti-wanti gitu. Tapi kok dulu kan nggak ada peringatan gitu. Dari kitab-kitab terdahulu itu tidak ada peringatan. Malahan ada nubuat bahwasanya akan ada Nabi terakhir gitu. Muncul Nabi terakhir, percaya tak percaya lah orang itu. Ini betul nggak ini gitu. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu betul-betul gak terbayang, Pak, imannya. Luar biasa, Masya Allah. Apa diri kita itu dibandingkan mereka gitu. Perintis-perintis dakwah itu. Perintis-perintis Islam itu. Islam yang sudah 1,5 miliar orang itu. Mereka lah yang merintis itu dari awal, Pak. Di Mekah dulu. Hampir dibunuh. Bahkan udah beberapa orang itu sudah syahid gitu. Seperti keluarganya Ammar bin Yasir. Syahid. Bilal bin Robah disiksa. Para sahabat Khabbab bin Al-Ard punggungnya melepuh di tindih batu. Mungkin kita kalau baca aja, gitu. Tapi kalau kita menyaksikan secara langsung gitu, kita bayangkan diri kita terlempar pada masa itu, gak manusiawi itu, Pak. Gak manusiawi orang-orang seperti itu. Maksudnya itu udah levelnya luar biasa, beda itu levelnya beda. Dan dengan orang-orang seperti itulah Islam bisa jaya, bahkan menaklukkan dua bangsa adik kuasa saat itu, Persia dan Romawi. Bahkan Persia hancur lebur tak bersisa. Demikian, Pak. Itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada diri mereka. Dan nikmat mereka itu sama kita itu ada yang satu yang sama, Pak. Ada satu nikmat yang sama yang ada pada diri mereka itu dan ada pada diri kita. Islam. Islam. Kita memeluk Islam itu gak pakai kekerasan. Gak pakai berdarah-darah dulu, Pak. Kita lahir, udah Islam gitu. Kok orang-orang dulu itu mau masuk Islam aja pun payah gitu. Mesti doakan Nabi dulu, kayak seperti Umar bin Khattab, didoakan Nabi dulu, tercerahkan masuk Islam. Kalau kita tidak gitu kan, otomatis sudah autopilot gitu, langsung lahir ke dunia jadi Islam gitu. Makanya kita terkadang nggak merasakan nikmat itu nggak merasakan nikmat itu karena apa? Karena udah otomatis gitu, udah otomatis kita dapat nikmat itu gitu. Seperti contohnya juga udara, tiap hari kita hirup, nikmat itu, Pak. Cuma tak terasa gitu, gak bersyukur kita tiap hari kita hirup itu gitu. Kita hirup, alhamdulillah, kan gak pernah kayak gitu kan gitu. Alhamdulillah, tiap hela nafas kita alhamdulillah, kan gak pernah gitu. Itulah nikmat yang tak kita rasakan tapi luar biasa pengaruhnya pada diri kita. Islam, Pak. Dengan Islam kita bisa masuk surga.
Karena kunci surga itu ya Islam dulu. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lahir udah Islam, udah bisa auto masuk surga gitu. Makanya bayi yang baru lahir itu yuladul al fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan beragama Islam. Fawaliduhu yuhawwidahu au yunassirahu. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia itu sebagai Yahudi ataupun Nasrani atau agama-agama lain. Maka anak itu lahir dalam keadaan Islam. Maka meninggal dikuburkan secara Islam. Jadi gitu Pak. Lahir kita sudah mengikuti jalan orang-orang yang diberikan mereka nikmat. Tapi mereka mendapatkan nikmat itu susah payah. Kita kalau dikasih gratis biasanya agak buang-buang gitu. Misalnya, mohon maafnya ya Pak, kalau kita dikasih gratis bukaan di masjid itu, kadang kurang penghargaan kita dibandingkan dengan makanan yang kita peroleh dengan susah payah gitu. Atau kita diberikan sesuatu oleh orang gitu sebagai hadiah. Kadang kita memperlakukannya tidak seperti yang kita miliki itu dengan keringat, darah, dan pengorbanan. Enggak gitu. Lebih kita berkesan dengan yang keringat, darah, dan pengorbanan. Seperti itulah nikmat itu. Nikmat Islam tadi itu. Maka kalau kita bandingkan mereka dengan kita dengan mereka itu Pak, nikmat level bersyukur mereka terhadap nikmat Islam itu pastinya jauh melebihi kita. Maka kita hanya bisa mengikuti lah Pak. Minimal mengikuti mereka lah. Minimal mengikuti mereka. Ngekor aja ke mereka itu Pak. Mereka masuk surga dengan keringat dan darah mereka, kita itu udahlah ikuti aja lah mereka itu. Yang udah pasti masuk surga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai ini kayak mana Pak? Kalau kita marah sama orang itu tipikal orang yang kayak mana dia? Ya Pak. Kalau kita misalnya marah sama orang, tipikal orang yang kayak mana biasanya? Jahat. Mau bebal lah. Bebal. Ngeyel kok dibilangi ya, itulah. Itulah orang yang maghdub, dimarahi, dimurkai, itu orang yang ngeyel. Udah dikasih tahu yang betul pun enggak mau diikuti. Kayak gitulah. Itu orang yang ngeyel gitu. Misalnya kita contohnya lah, ada sekolah gitu kan. Misalnya kita seorang guru, ada satu anak itu yang ngeyel gitu. Dari kasih tahu jangan dipanjat-panjat itu pintunya, nanti jatuh dia. Tapi habis itu nangis, panjatnya lagi pintunya itu. Panjatnya lagi sampai dimarahi sama gurunya, suntuk gurunya. Udah aku bilang pun jangan dimarahi. Akhirnya dilaporkanlah ke guru BK. Dimarahi sama gurunya, dimurkai. Pada akhirnya gurunya lagi tidak suka nengok dia karena apa? Ngeyel, payah diatur. Anaknya itu payah diatur gitu. Tapi namanya juga anak-anak ya nggak masalahnya itu Pak, bisanya berubah aja itu insya Allah. Namun begitu, kita ambil contohnya dari situ Pak. Jadi orang yang dimurkai itu adalah orang yang ngeyel, payah diatur, bebal, keras kepala, udah tahu tapi nggak mau tahu. Itulah orang-orang yang dimurkai. Yang paling luar biasanya siapa Pak? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling ngeyel sedunia Pak. Mau bukti? Kita baca dalam Al-Quran Pak. Al-Baqarah aja udah membicarakan tentang kengeyelan mereka. Disuruh Nabi, jangan kalian minum air sungai itu, nanti kita tak menang. Diciduk juga nih air sungai itu. Baru tinggal sebentar sama Nabi Musa untuk mengambil perintah Tuhan, udah disembahnya patung sapi itu. Dibilang jangan kalian sembah selain Allah. Tuhan kita itu Tuhan Allah. Inna Israila ilahuhu Allah gitu kan. Maksudnya Tuhan Israel itu adalah Allah. Maka sembahlah Allah. Pergi Nabi Musa sebentar 40 hari, udah balik-balik. Udah berganti keyakinan. Kan ngeyelnya luar biasa ini Pak. Padahal beberapa waktu yang lalu tak lagi lama
mereka baru saja diselamatkan oleh Allah ketika melewati Laut Merah. Di situ Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelah laut itu. Jalan mereka di tepi laut yang terbelah itu, selamat mereka dari Fir'aun. Itu yang nolong siapa? Allah kan? Yang nolong Allah. Tapi gara-gara itu mereka sembah selain Allah. Padahal dari selamatkan Allah, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Itu level ngeyel yang kayak mana itu, Pak? Udah nampak itu mukjizat gitu. Kalau kita misalnya dikasih keajaiban sama Allah, pasti langsung taat gitu. Misalnya habis dikasih kecelakaan, mohon maaf ya Pak, dikasih kecelakaan. Selamat kita ini dalam kondisi yang sehat walafiat, gak ada kurang sedikit pun. Pasti habis itu langsung auto tobat kita kan. Langsung tobat kita, giat ke masjid itu. Allahu Akbar gitu, sholat penuh khusyuk. Bani Israel ketika habis ditolong Allah, mereka langsung mencari Tuhan yang baru. Bagaimana ngeyelnya itu Pak. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya disebutkan bahwasanya hari Sabtu mereka itu disuruh pray, tak boleh ngapa-ngapain, ibadah. Hari Sabat, disuruh pray hari Sabat, tak boleh ngapa-ngapain selain ibadah, tak boleh mancing, tak boleh bertani, tak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh. Tapi dicoba Allah, datang pula ikan itu hari Sabtu, datang ikan banyak-banyak itu Pak, ke tepi-tepi itu, ke tepi-tepi pantai itu. Bukan di tengah laut, di tepi-tepi pantai itu ikan-ikan berkumpul gitu. Nengok-nengokin orang itu gitu, di pinggir pantai itu. Apa nggak tergiur rawa ya kan, menanggu ikan itu. Itulah Allah coba mereka dengan kayak gitu. Udah diperintahkan sama Nabi mereka, jangan kalian tangguh ikan itu kalau hari Sabtu. Nanti kan bisa gitu kan. Habis hari Sabtu tenggelam matahari, udah mancing malam gitu ya kan, gaskan situ. Tapi mereka tidak gitu. Dihajarnya saja ikan itu walaupun hari Sabtu. Akhirnya mereka dikutuk jadi kera dan babi. Langsung pus. Jadilah mereka itu menggantung-gantung di hutannya itu sama yang ada di peternakan orang-orang apa itulah. Jadilah mereka itu. Bahkan ada di riwayat lain diceritakan bahwasannya mereka itu juga diubah menjadi biawak. Jadi hewan-hewan yang buruk gitu. Gara-gara apa? Ngeyel gitu. Disuruh jangan gitu. Tapi dilakukan. Makanya kalau disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ala ro'sihim, di puncak orang-orang ngeyel itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Tengoklah ngeyelnya mereka sekarang kan. Udah buat perjanjian damai masih diserang juga. Biasa. Luar biasa memang. Nauzubillahi min dzalik. Baik, Pak. Itu untuk wairil maghdub alaihim. Kemudian walad dolin, dan juga orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat ini bagaimana Pak? Orang yang pergi tapi nggak tahu jalan. Nah itu kan kok kita gitu kan. Pergi misalnya, ayo rame-rame kita kemana misalnya? Ke Padang misalnya Pak, ke Padang atau ke Bengkulu gitu kan. Kemana kita Pak? Ke Bengkulu. Udah kita tumpang aja ALS ini. Rupanya ALS-nya jalan ke lintas timur. Sampai nggak Pak? Ya tak sampai gitu kan. Tak sampainya ke Surabaya. Itulah orang yang sesat gitu. Secara pengertian kita. Begitu juga orang-orang yang tersesat itu Pak. Mereka itu melakukan amalan itu udahlah. Yang penting kan api gitu kan. Tapi nggak tahu jalannya kayak mana gitu. Nggak tahu jalannya kayak mana. Tidak mengikuti tadi jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Tidak mengikuti jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Jadi mereka itu entah kayak mana-mana lah. Suka-suka mereka gitu. Yang penting sampai. Padahal tidak sampai gitu. Contohnya kayak mana Pak sesat itu? Contohnya udahlah. Sholat subuh aja kita 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, tambah terus gitu kan. Biar makin banyak pahalanya. Padahal Nabi pun tak menyebut itu gitu kan. Meskipun Nabi itu adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah. Paling luar biasa
etikanya di hadapan Allah paling luar biasa, adabnya di hadapan Allah paling luar biasa, ibadahnya di hadapan Allah. Tapi beliau tetap sholat subuh 2 rakaat saja, Pak. Tak lebih, tak kurang. Sholat zuhur 4 rakaat, tak ditambah jadi 8 rakaat. Udah, ditambah aja biar bonus pahalanya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kalau kita tidak mengikuti jejak tadi itu, ngekor kita di belakang mereka, mau kemana kita gitu? Ya pasti nanti ditarik-tarik setan. Udah sini aja gitu. Ikuti aku gitu. Pahin gitu kan. Nah, nyimpanglah kita ke jalan tadi. Seperti itu. Jadi Siratal Mustaqim tadi itu kita fokus saja untuk mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka gitu. Kalau kita ngeyel atau kita tak tahu siapa orang yang mesti kita ikuti, nah itulah Pak resikonya, konsekuensinya. Tak jadi kita mengikuti Siratal Mustaqim tadi. Kemudian saya nukil juga, hidayah itu Pak didapatkan atau hidayah itu terbagi menjadi 4 bagian sebagaimana sebutkan dalam tafsirnya Buya Hamka. Itu ada 4 contoh. Ada 4 tingkatan. Yang pertama hidayah irsyad atau hidayah insting. Hidayah insting ini semua makhluk punya. Insting bertahan hidup. Makan, minum, berkembang biak, menyelamatkan diri dari bahaya, itu hidayah, Pak. Jadi kok kita misalnya bermotor kita, tahu-tahu di depan itu ada bus ALS lagi kebut-kebutan, mengelak kita, itu hidayah namanya, Pak. Hidayah dari Allah yang bersifat irsyad, petunjuk. Sifat irsyad, itu ada bahaya tuh, minggir gitu. Jadi itu adalah hidayah yang pertama. Hidayah insting bertahan hidup. Kemudian hidayah yang kedua itu adalah hidayah akli. Hidayah akli, akal. Dan itulah yang membedakan kita dengan makhluk hidup kebanyakan. Mampu kita mencerna dan memaknai kehidupan ini dengan perantaraan akal kita. Dengan petunjuk dari akal kita. Tentunya dengan disinari oleh ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itulah hidayah akli namanya. Kalau tadi yang pertama hidayah apa, Pak? Hidayah irsyad atau insting bertahan hidup biasa yang semua makhluk itu punya. Tapi kita naik tingkatan kita. Nah, inilah manusia itu, hidayah akli yang Allah berikan akal kepada diri kita. Kemudian naik lagi satu tingkat, hidayah dalalah. Hidayah dalalah, yaitu dalil-dalil. Udah kita punya akal, ada dalil. Nah, dalilnya dari mana, Pak? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah, hadis. Kasih ini Al-Quran, perintah-perintah dalam Al-Quran itu, khobar-khobarnya, kisah-kisahnya dimaknai. Kemudian ada hadis, di situ ada tuntunan Rasulullah bagaimana cara hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa akhirat selamat. Nah, itu situ, Pak. Hidayah dalalah. Itulah keistimewaan kaum muslimin. Itulah keistimewaan kaum muslimin. Punya 2 pedomannya ini. Kemudian yang terakhir hidayah taufik. Bukan berarti bapak saya taufik tapi saya unggulkan hidayah ini. Tidak, Pak. Tapi memang itu disebutkan dalam Buya Hamka. Taufik. Taufik itu artinya apa? Pengokohan. Wafaqo yuwafiku, pengokohan. Taufik. Yaitu mengokohkan seseorang agar senantiasa berada dalam jalan kebaikan. Berada di atas dalil-dalil tadi. Berada di atas hidayah dalalah tadi. Dan itu adalah hidayah yang hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama tingkatannya apa tadi, Pak? Tingkatan irsyad. Orang apa? Semua makhluk punya insting bertahan hidup. Kemudian hidayah akli, manusia secara umumnya. Kemudian hidayah dalalah, orang Islam semua punya. Kemudian hidayah taufik, tak semua orang Islam
kecuali orang yang bertakwa saja, yang mampu mengikuti dan memenuhi apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dan semoga kita semuanya senantiasa Allah berikan hidayah taufik ini, Pak. Karena inilah dia puncak keimanan atau puncak kehidupan seorang insan. Dari yang terendah tadi setara kedudukannya dengan binatang, menjadi level tertinggi yaitu yang Allah berikan hikmah dalam setiap sendi kehidupannya. Yang Allah berikan lisannya itu mengeluarkan hikmah, keberkahan, geraknya itu menimbulkan keberkahan, dan juga setiap apa yang dia usahakan itu menimbulkan keberkahan. Itulah orang-orang yang diberikan taufik, diberikan pengokohan di atas menjalankan agama itu, Pak. Demikian, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Dan ditutuplah surat ini dengan mengucapkan amin. Apa maknanya, Pak? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya kita ketika di akhir surat Al-Fatihah kita mengucapkan amin, Pak. Karena isinya doa. Permintaan kita itu agar senantiasa diri kita itu dibuat kita itu mengikuti orang-orang yang diberikan nikmat, diberikan petunjuk. Maka kita mengucapkan amin. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila itu berupa kekurangan dari segi penyampaian, maka saya mohon maaf kepada Bapak-Bapak sekalian. Karena tentunya saya ini termasuk orang-orang yang masih baru belajar dan juga masih mendalami ilmu-ilmu agama, maka saya mohon maaf. Kemudian apabila itu berupa hal-hal yang menggugah iman kita dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap limpahan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Masya Allah ya. Jadi dibantu dan jelas, semoga semakin memperkuat dan memperkokoh